Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang demokrasi dan partisipasi politik. Untuk nama anggotanya ada Diva Permana Putri, kedua ada Lia Widiawati, ketiga ada Marita Andika Putri, dan terakhir saya sendiri Suripto. Latar belakang. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga partisipasi politik menjadi kunci utama keberhasilannya. Namun, di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam politik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran politik, apatisme, dan maraknya hoaks. Untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, diperlukan keterlibatan aktif warga dalam proses politik, tidak hanya saat pemilu, tetapi juga dalam pengawasan dan penyampaian aspirasi. Nah, jadi di Indonesia ini memang masih banyak sekali berita-berita hoaks, entah itu tentang politik, tentang kekuasaan ataupun yang lainnya. Nah, jadi kita sebagai warga Indonesia kita harus lebih bijaksana dalam mencerna berita-berita tersebut. Jika ada berita, kita jangan langsung menelannya mentah-mentah. Kita harus mengklarifikasi terlebih dahulu apakah berita tersebut memang valid sesuai fakta dan data yang ada atau itu hanya hoaks semata. Nah, untuk kesadaran politik warga di Indonesia juga harus ditingkatkan karena politik itu bukan hanya tentang kita memilih seseorang untuk menjadi perwakilan rakyat, tetapi politik itu juga mempengaruhi mempengaruhi semuanya, baik itu ekonomi maupun maupun yang lainnya. Nah, jadi kita harus benar-benar meningkatkan kesadaran kita tentang politik. Lalu untuk demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Nah, bisa disimpulkan pemerintahan itu dipimpin oleh rakyat atau kekuasaan dipimpin oleh rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan arah dan kebijakan negara, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Nah, untuk perwakilan yang dipilih ini seperti contohnya DPR, MPR, ataupun anggota pemerintahan yang lain, bahkan presiden dan wakil presiden pun dipilih oleh rakyat. Nah, perwakilan ini harapannya bisa mensejahterakan rakyat, bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Nah, untuk konsep demokrasi sendiri menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Selanjutnya adalah ciri-ciri demokrasi. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki peran utama dalam menentukan arah pemerintahan, baik melalui pemilu, musyawarah, atau partisipasi dalam kebijakan publik. Lalu yang kedua yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang, melainkan harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku. Jadi semua warga negara termasuk pejabat diperlakukan sama di hadapan hukum atau menggunakan prinsip rule of law. Lalu yang ketiga, adanya perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Demokrasi menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, dan hak hidup layak. Lalu yang keempat, yaitu adanya pemilu yang bebas dan adil. Maksudnya pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, tanpa paksaan dan adil bagi semua peserta. Ini memastikan bahwa wakil rakyat atau pemimpin yang dipilih benar-benar mewakili kehendak rakyat. Lalu yang kelima, adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Kekuasaan dibagi menjadi 3 lembaga utama, yaitu ada lembaga eksekutif atau pemerintahan, lalu legislatif atau pembuat undang-undang, dan yudikatif, pengadilan. Pembagian ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang keenam,
adanya mekanisme check dan balance atau saling mengawasi dan mengimbangi. Jadi setiap lembaga negara memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga lainnya. Tujuannya untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi atau lembaga atas yang lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Rakyat secara langsung mengambil keputusan, biasanya diterapkan dalam lingkup kecil. Sebagai contoh yaitu warga desa langsung memutuskan apakah dana desa digunakan untuk membangun jalan atau balai desa melalui rapat umum. Lalu yang kedua ada demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif dan membuat kebijakan atas nama mereka, seperti DPR di Indonesia. Sebagai contoh, di Indonesia, rakyat memilih anggota DPR untuk mewakili aspirasi mereka dalam membuat undang-undang. Lalu yang terakhir, demokrasi konstitusional. Demokrasi yang dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Sebagai contoh yaitu Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia membatasi wewenang presiden dan menjamin hak asasi manusia sebagai bentuk demokrasi konstitusional. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan apa itu partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, memilih pemimpin, atau mengarahkan jalannya pemerintahan. Partisipasi ini bukan cuma hanya sekedar datang ke TPS pada saat pemilu. Lebih dari itu bentuknya bisa sangat beragam, misalnya memberikan suara saat pemilu atau pilkada. Bergabung atau menjadi anggota partai politik, menyampaikan pendapat atau aspirasi kepada wakil rakyat, ikut serta dalam aksi sosial atau demonstrasi yang damai, bahkan berdiskusi dan menyebarkan informasi seputar isu-isu politik lingkungan sekitar atau media sosial. Jadi, setiap tindakan yang menunjukkan kepedulian terhadap urusan pemerintahan dan kehidupan bernegara bisa disebut sebagai partisipasi politik. Partisipasi ini mencerminkan dua hal penting. Yang pertama, kesadaran warga negara terhadap hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan demokrasi. Dan juga yang kedua, bentuk kepedulian dan kontribusi terhadap masa depan bangsa. Tanpa partisipasi masyarakat, demokrasi akan kehilangan maknanya, karena sejatinya demokrasi tidak bisa berjalan hanya oleh pemerintah, tapi harus didukung oleh aktifnya masyarakat dalam berbagai proses politik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bentuk partisipasi politik. Jadi sebenarnya ada banyak cara kita sebagai warga negara untuk bisa ikut ambil bagian dalam urusan politik. Dan kabar baiknya, kita nggak harus jadi politisi dulu buat bisa terlibat. Yang pertama, pemilihan umum. Ini adalah bentuk partisipasi paling dasar. Kita memilih wakil rakyat dan pemimpin, seperti presiden, gubernur, wali kota, lalu sampai ke anggota DPR. Dengan ikut pemilu ini, kita udah ambil peran dalam menentukan arah masa depan negara. Yang kedua, berpartisipasi dalam kampanye. Kita bisa ikut kampanye secara langsung, misalnya bantu jadi relawan, hadir di acara kampanye, atau bahkan bantu nyebarin informasi lewat media sosial. Yang ketiga, mengikuti debat publik. Partisipasi ini bisa dilakukan dengan ikut forum diskusi, ngobrol soal isu politik, atau menyampaikan pendapat di ruang publik, baik itu secara offline maupun online. Yang keempat, bergabung dalam organisasi masyarakat. Misalnya organisasi kepemudaan Pancasila contohnya. Lalu komunitas sosial atau kelompok yang peduli isu lingkungan, politik, dan budaya.
Melalui organisasi, kita bisa ikut menyuarakan aspirasi dan melakukan aksi nyata. Yang kelima, menyampaikan aspirasi. Kita bisa sampaikan kritik, saran, atau ini pendapat ke pemerintah lewat media sosial, itu forum warga atau langsung ke wakil rakyat. Ini bentuk partisipasi yang sangat penting dalam negara demokrasi. Lalu yang keenam, mengikuti aksi demonstrasi. Untuk rasa yang dilakukan dengan damai dan sesuai aturan hukum juga termasuk partisipasi politik. Ini adalah cara masyarakat menyampaikan pendapat secara terbuka di ruang publik. Yang ketujuh, mengawasi kinerja pemerintah. Nah, kita bisa ikut mengamati kebijakan yang dijalankan pemerintah, memberikan masukan, bahkan melaporkan jika ada penyimpangan. Warga yang aktif mengawasi ini ikut menjaga pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan. Dan yang terakhir, menggunakan hak pilih. Nah, ini penting banget. Gunakan hak suara kita dalam pemilu, jangan golput, karena suara kita berharga dan bisa menentukan nasib bangsa ke depannya. Jadi, intinya, partisipasi politik itu sangat luas banget. Kita bisa mulai dari hal yang kecil, dari lingkungan terdekat, selama kita peduli dan mau ambil bagian, karena demokrasi itu bukan cuma soal pemerintah, tapi soal kita keseluruhan atau kita semua. Setelah kita tahu bentuk-bentuknya, sekarang kita bahas sebenarnya kenapa sih partisipasi politik itu penting? Kenapa kita harus repot-repot itu ikut terlibat? Yang pertama itu untuk mewujudkan pemerintahan yang aspiratif. Kalau masyarakatnya aktif untuk menyuarakan pendapat dan ikut terlibat, pemerintah itu bisa lebih peka dan kebijakan yang dibuat itu lebih sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Jadi pemerintah nggak cuma kerja berdasarkan asumsi, tapi sebenarnya benar-benar dengerin suara warganya. Yang kedua itu untuk meningkatkan akuntabilitas. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat, pemerintah ini jadi tahu bahwa mereka itu sedang diawasi. Artinya mereka harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan atau keputusan yang diambil. Masyarakat yang aktif itu bikin pemerintah jadi nggak bisa seenaknya. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kalau rakyat diem aja, kekuasaan itu bisa disalahgunakan. Jadi kalau rakyat aktif mengawasi dan bersuara, itu potensi korupsi dan tindakan sewenang-wenang itu bisa dicegah sejak awal. Yang keempat, membangun kepercayaan. Saat masyarakat merasa dilibat, otomatis rasa percaya terhadap pemerintah itu juga akan meningkat. Demokrasi pun jadi lebih sehat karena ada hubungan timbal balik antara pemimpinnya sama rakyatnya. Dan yang terakhir, menciptakan masyarakat yang berdaya. Partisipasi membuat masyarakat merasa punya peran dan andil dalam proses pembangunan. Rakyat nggak cuma jadi penonton, tapi ikut kontribusi merasa memiliki negaranya. Jadi intinya partisipasi itu bukan cuma sekedar hak, tapi juga itu membentuk dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dengan ikut terlibat itu kita bisa bantu menciptakan negara yang lebih adil, terbuka, dan benar-benar itu berpihak pada rakyat. Oke, next kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Yang pertama ada tingkat pendidikan. Orang dengan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih paham dan aktif secara politik. Yang kedua, kesadaran dan pengetahuan politik. Pemahaman tentang sistem politik dan hak-hak sebagai warga negara. Yang ketiga, media dan akses informasi.
Media mempengaruhi opini dan sikap politik. Yang keempat, ada kondisi sosial ekonomi. Keterbatasan ekonomi dapat membatasi ruang partisipasi. Yang terakhir, ada kepercayaan terhadap pemerintah atau institusi. Semakin tinggi kepercayaan, semakin besar kecenderungan masyarakat untuk ikut terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marita Andika Putri dengan NIM 3124101101 dari kelompok 2. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus nyata yang berkaitan dengan materi kita tentang demokrasi dan partisipasi politik, yaitu mengenai dugaan penyalahgunaan kekuasaan pada pemilu 2024. Seperti yang kita tahu, dalam pemilu 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang. Namun, proses pencalonan Gibran menuai banyak kritik karena diduga ada intervensi kekuasaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Gibran, yang saat itu belum memenuhi batas usia minimum 40 tahun sebagai cawapres, tetap bisa maju setelah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat usia. Yang membuat ini kontroversial adalah karena ketua MK saat itu adalah Anwar Usman, paman dari Gibran, sehingga muncul dugaan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus ini sangat berkaitan dengan partisipasi politik, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara seperti MK, KPU, dan Presiden menjadi menurun. Banyak masyarakat, terutama anak muda, merasa kecewa dan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Bahkan muncul gerakan golput atau golongan putih tidak memilih sebagai bentuk protes terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Namun, di sisi lain, ada juga bentuk partisipasi politik lain yang muncul, seperti satu, aksi demonstrasi secara damai, kedua itu ada diskusi terbuka di media sosial, ketiga pelaporan pelanggaran ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, dan keempat itu ada pengawasan oleh media dan aktivis. Dari kasus ini, kita belajar bahwa partisipasi politik sangat penting, bukan hanya saat pemilu, tapi juga dalam mengawasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Keterlibatan masyarakat bisa menjaga agar demokrasi tetap berjalan sesuai prinsipnya, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau kita diam saja, maka kekuasaan bisa disalahgunakan. Tapi kalau kita aktif, demokrasi bisa menjadi lebih sehat dan adil. Kesimpulannya adalah partisipasi politik bukan hanya tentang memilih, tapi juga tentang menyuarakan kebenaran dan menjaga keadilan dalam sistem demokrasi. Kasus pemilu 2024 menjadi pengingat bahwa demokrasi butuh rakyat yang sadar, kritis, dan berani menyuarakan pendapat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pembahasan. Demokrasi idealnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Artinya, rakyatlah yang seharusnya menentukan arah dan kebijakan negara. Nah, kunci utama keberhasilan demokrasi terletak pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, baik itu secara langsung, seperti memilih dalam pemilu, maupun secara tidak langsung, misalnya ikut mengawasi kebijakan pemerintah. Namun sayangnya, praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Contohnya saja adalah rendahnya kesadaran politik, munculnya sikap apatis, dan masifnya penyebaran hoaks yang mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Selain itu, masih banyak warga yang kesulitan mendapat informasi atau pendidikan politik yang memadai. Semua ini membuat partisipasi masyarakat belum optimal. Contoh kasus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu pemilu 2024 dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan, menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak cukup hanya memilih saat pemilu,
Masyarakat juga perlu ikut mengawasi, menyuarakan kritik, dan menjaga keadilan dalam proses demokrasi. Kalau kita diam saja, maka praktik yang tidak adil bisa terus terjadi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Di antaranya adalah pendidikan, kesadaran politik, akses informasi, dan yang paling penting, kepercayaan terhadap institusi. Ketika masyarakat merasa tidak dipercaya atau tidak berdaya, maka partisipasinya akan rendah. Sebaliknya, kalau rakyat merasa dihargai dan diberi ruang, maka demokrasi akan berjalan lebih baik dan lebih terbuka. Baiklah, sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Demokrasi tidak cukup hanya ditegakkan lewat mekanisme formal seperti pemilu. Demokrasi yang sejati harus disertai oleh partisipasi aktif, kritis, dan berkelanjutan dari rakyat. Artinya, kita sebagai warga negara punya tanggung jawab besar, yaitu mengawal proses politik agar berjalan secara jujur dan adil. Kedua, mengkritisi kebijakan pemerintah yang menyimpang dari kepentingan rakyat. Yang ketiga, menyuarakan aspirasi kita melalui berbagai saluran yang sah. Yang keempat, dan yang tak kalah penting adalah menolak sikap apatis, terutama di kalangan anak muda, serta membangun kesadaran politik bersama. Dengan partisipasi politik yang cerdas dan kritis, kita bisa menjaga agar demokrasi tetap berpihak pada rakyat, bukan dikuasai oleh segerintil elit. Kita tidak boleh hanya aktif saat pemilu, tetapi juga harus terus hadir dan terlibat dalam seluruh proses demokrasi. Jadi, mari kita jadi warga negara yang berani bersuara dan mengawasi. Karena demokrasi yang sehat itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi politik masyarakat. Semoga penjelasan dan contoh kasus yang kami angkat dapat menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana peran rakyat sangat menentukan arah dan kualitas demokrasi di Indonesia. Kami percaya, jika setiap warga negara sadar akan hak dan tanggung jawabnya, maka demokrasi bisa berjalan dengan lebih jujur, adil, dan berpihak pada kepentingan bersama. Mari kita mulai dari hal kecil, seperti peduli terhadap isu sosial dan politik di sekitar kita. Karena suara kita berarti. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada kesalahan, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.